warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Elvia Rosya dengan NIM D1C024005. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb yaitu gaya besaran tolak-menolak atau tarik-menarik di benda yang bermuatan listrik. Ada yang positif dan ada yang negatif. Jika muatan tersebut sejenis seperti positif dan positif atau negatif dan negatif, maka mereka akan tolak menolak. Dan jika tidak sejenis seperti positif dengan negatif atau negatif dengan positif, mereka akan tarik menarik. Rumus hukum Coulomb yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F dengan keterangan gaya Coulomb, K dengan keterangan konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9, Q dengan muatan 1, Q2 dengan muatan 2, R dengan jarak antara muatan. Adapun soal yang saya kerjakan seperti sebuah muatan positif A dengan memiliki 3 μc dan sebuah muatan positif B memiliki 6 μc terpisah dengan jarak 3 cm. Nah, yang ditanya gambar arah gaya pada muatan A dan B, dan yang kedua hitung gaya yang bekerja pada muatan A. Nah, yang satu itu seperti ini gambarnya. Yang kedua itu kita cari dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, keterangannya itu K dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9, mu itu 1 kali 10 pangkat min 6, Q-nya atau Qa itu 3 kali 10 pangkat min 6, Qb-nya atau Q2-nya itu 6 kali 10 pangkat min 6, dan R-nya yaitu kan 3 cm dijadikan meter, jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Maka kita kerjakan dengan F sama dengan K yaitu 9 kali 10 pangkat 9, dan Q1 atau Qa-nya 3 kali 10 pangkat min 6, dan Q2 atau Qb-nya itu 6 kali 10 pangkat min 6 per R 3 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Dikerjakan lagi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dan 6 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, 9 ini bisa dibagi dengan 3 ya di bawahnya menjadi 3 juga. Nah, 3 ini juga bisa dibagi dengan di bawahnya menjadi habis gitu. Jadi tinggal 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dan dikali 6 pangkat 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2. Kalau dijumlahkan menjadi 18 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 4. 18 ini dari 3 dikali 6, dan min 3 itu dari 9 dikurang 6 menjadi 3. 3 dikurang 6 menjadi min 3, dan di bawahnya itu 10 pangkat min 4 yaitu min 2 dikali min 2 sama dengan 18 kali 10 N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dengan NIM D1C024003. Di sini saya akan menjelaskan tugas fisika dari Ibu Erlinda Amni MPD. Yuk simak videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan medan listrik. Nah,
Gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Nah, ini adalah muatan positif dan ini adalah muatan negatif. Medan listrik selalu menjauh dan bergerak ke arah muatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumusnya. I sama dengan F per Q sama dengan K kali Q pangkat V per R pangkat 2 per Q sama dengan K Q per R pangkat 2. E sama dengan K Q per R2. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh dari medan listrik, yaitu diketahui P sama dengan 15 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. R sama dengan 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. V atau medan listrik E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 15 kali 10 pangkat min 6. 3 kali 10 min 2 dipangkatkan 2. 9 kali 15 per 3. 15 dicoret dan 3 dicoret akan mendapatkan hasil 5 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 4. 9 kali 5 sama dengan 45 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 4. 45 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 45 kali 10 pangkat 7 neutron. Oke, sekian dari penjelasan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Gauss. Hukum Gauss ini adalah salah satu prinsip fundamental dalam elektrostatika yang menyatakan hubungan antara medan listrik dan sekitar suatu permukaan tertutup dan muatan total yang berada di dalam permukaan tersebut. Medan listrik ini disosialisasikan dengan menggunakan garis khayal medan listrik. Garis-garis medan listrik ini adalah garis-garis yang bersambungan yang selalu mengarah menuju masa sumber medan listrik. Semakin banyak garis-garis medan listrik, maka semakin kuat medan listriknya. Selainnya itu, hukum Gauss ini menjelaskan tentang jumlah garis-garis listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi pada permukaan tertutup dibagi dengan permeabilitas udara. Secara sistematis, hukum Gauss ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Flux sama dengan EA cos theta sama dengan konstanta A dibagi dengan permeabilitas udara. Dengan keterangan A yaitu luas permukaan tertutup, theta dengan flux listrik, WIB atau Weber, theta yaitu sudut antara E dan arah normal, dan E sama dengan medan listrik dengan Nm pangkat 2 atau C pangkat 2, dan permeabilitas udara atau IO. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang medan listrik bagi distributor muatan kontinu. Hukum Gauss ini dapat digunakan untuk menghitung kuat medan listrik dari suatu sistem muatan konduktor bersimetri tinggi, seperti konduktor dua keping sejajar dan konduktor bola berrongga. Salah satu contohnya itu yang pertama yaitu konduktor dua keping sejajar dan konduktor bola berrongga. Kalau konduktor dua keping sejajar ini dengan rapatan tiap muatan adalah positif rho
dan negatif rho. Arah medan dari muatan positif ini menuju muatan negatif. Kalau yang kedua pada bola berrongga, yaitu bola berrongga ini diberi muatan, maka muatannya akan tersebut merata di permukaan. Bola ini tidak ada muatan atau A sama dengan 0, sehingga medan listrik E-nya sama dengan 0. Cukup sekian Bu, sedikit penjelasan saya tentang hukum Gauss. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Sotar FS dengan NIM D1C024001. Di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis beserta alat dan hasilnya. Listrik statis dalam teknologi hasil pertanian dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai proses pertanian. Salah satu aplikasi utamanya adalah penyemprotan elektrostatik yang memanfaatkan muatan listrik untuk memastikan distribusi cairan yang lebih pada tanaman secara merata. Cara penggunaannya yaitu adalah yang pertama, cairan penyemprot seperti pestisida atau pupuk diberikan muatan listrik positif melalui elektroda dalam alat penyemprot. 2. Cairan yang bermuatan ini kemudian disemprot kepada tanaman. 3. Partikel cairan yang bermuatan tertarik permukaan tanaman yang netral atau bermuatan negatif, memastikan penempelan hasil yang merata. Fungsinya itu adalah yang pertama fungsi efisiensi, mengurangi jumlah cairan yang diperlukan karena partikel cairan menempel lebih baik pada tanaman. Fungsi cakupan merata, partikel kecil dapat menjangkau dan menempel secara merata di berbagai bagian tubuhan yang tidak dapat dijangkau. Fungsi penghematan, mengurangi limbah dalam kimia dan biaya operasional. Fungsi keamanannya adalah mengurangi exposure terhadap bahan kimia berlebih sehingga lebih aman bagi pengguna dan lingkungan sekitar juga. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas penyemprotan dan mengurangi bahan kimia dan meningkatkan hasil pertanian secara keseluruhan dan aman bagi lingkungan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.